Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat, dikisahkan bahwa ketika Rasulullah menggali parit persiapan perang Khandaq, ketika melakukan penggalian parit tersebut, Rasulullah mendendangkan sebuah syair, syair yang cukup masyhur hingga sekarang masih ada yang membacakan syair tersebut, yaitu Rasul uh, bersenandung, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama in laqaina, dan seterusnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi pada pagi hari ini adalah perkataan Rasulullah SAW, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Ya Allah, seandainya bukan karena engkau, kata Rasulullah, mahtadaina, sungguh kami ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna, seandainya bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan mampu bersedekah, melakukan kebaikan. Wala solaina, begitu pula seandainya bukan karena engkau, kami tidak akan mampu melakukan ibadah. Ini syair ini sejalan, memiliki makna yang sama dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 43. Yaitu Allah mengisahkan perkataan penduduk surga kelak, termasuk salah satu mukjizat Al-Quran adalah memberitakan suatu hal atau peristiwa gaib yang akan datang di kemudian hari. Di antaranya Allah mengisahkan di dalam Al-Quran percakapan, perkataan, pujian penduduk surga nanti di akhirat. Mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-A'raf 43 yang sering dikutip sebagai mukaddimah di dalam khutbah atau ceramah, ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka penduduk surga kelak, kita semua yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu berkata, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah memberikan kita petunjuk, memberikan kami petunjuk, wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kami pasti tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mampu berislam, beriman, berihsan, laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Maka dari sini para ulama menjelaskan kemampuan manusia untuk melaksanakan taat dalam bentuk apapun semata-mata adalah karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Atau dalam istilah yang lebih umum, kita semua mampu melaksanakan ketaatan dalam bentuk apapun adalah karena sebab taufik dan hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Ini pula menunjukkan bahwa ilmu itu tidak menciptakan iman, sebagaimana ilmu tidak menciptakan amal. Tidak semua orang yang tahu mesti beriman. Banyak saat ini atau di kajian akademis itu ada yang diistilahkan dengan orientalis, ya, atau orang-orang yang mengkaji Islam dari Barat. Mereka mendalami Islam, bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis dan lain sebagainya. Ada pakar Al-Qurannya, ada pakar tasawufnya.
Di universitas-universitas barat itu banyak seperti itu. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka mengetahui uh, ajaran agama Islam, mereka mengetahui bagaimana sejarah hidupnya Rasulullah, bahkan mereka mengetahui ajaran-ajaran tasawuf dan lain sebagainya, tetapi pengetahuan mereka tidak menuntun mereka kepada keimanan. Ilmu itu tidak menciptakan iman. Sebagaimana ilmu itu tidak mesti, tidak selalu, tidak menciptakan ibadah. Meskipun dalam beribadah, pondasinya adalah ilmu. Kita tidak akan bisa melakukan suatu ibadah kalau kita tidak lebih dahulu mengetahui kaifiatnya, ilmunya, tata caranya. Tetapi kenyataannya, pengetahuan kita mengenai suatu ibadah, faktanya seringkali tidak menuntun kita, tidak menjadikan kita mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hal itu, contoh sederhana dari bahwa ilmu itu tidak menciptakan ibadah adalah puasa di dalam bahasa, di dalam kajian syariat, di dalam syariat agama Islam, oleh para ulama dikategorikan sebagai ma'ulima minad-dini bid-darurah, al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Sebagaimana rukun Islam yang lain, puasa itu dikategorikan sebagai suatu ajaran, suatu ibadah yang diketahui secara umum oleh orang alim ataupun oleh orang awam. Dalam bahasa yang lain, secara sederhana, untuk mengetahui kewajiban puasa, untuk mengetahui bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, seseorang tidak perlu pesantren, apalagi di Indonesia, apalagi di lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Jika kita bertanya ke anak kecil saja tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sebagaimana sholat 5 waktu. Tidak perlu melakukan menuntut ilmu sekian tahun atau berguru kepada seorang ulama untuk hanya mengetahui bahwa sholat itu wajib. Tetapi meskipun umat muslim pada umumnya mengetahui paling tidak dua hal ini, kewajiban sholat atau kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tetapi pada faktanya, kenyataannya masih banyak mereka yang mengetahui hukumnya tetapi tidak melaksanakannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah ilmu itu tidak menciptakan ibadah. Dalam hal puasa, orang sakit itu diizinkan, ma'dzur, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Meskipun boleh mesti mengkodok. Atau kalau sudah tidak sanggup mengkodok karena sebab tua renta, ya membayar fidyah. Tetapi juga banyak kita lihat orang sehat tetapi tidak berpuasa. Bahkan ada yang sakit, dia sanggup berpuasa. Bahkan ada pula yang sudah tua renta, masih sanggup berpuasa. Di sisi lain banyak anak muda yang secara tenaga masih kuat tetapi tidak mampu, tidak bisa, dan tidak mau berpuasa. Inilah semua itu kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah, kemampuan kita untuk melaksanakan taat, kita bisa iman kita, Islam kita, ihsan kita, semata-mata semuanya jika kita merujuk ke pembahasan Fadlul Syuhur di bulan ini, semuanya
adalah semata-mata karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Atau jika kita merujuk kepada An-Namli ayat 15 yang selalu kita baca, Alhamdulillahilladzi faddalana. Semuanya semata-mata karena fadlnya Allah, karena kemurahan Allah kepada umatnya. Atau kalau kita merujuk kepada Al-A'raf 43 tadi, syairnya Rasulullah juga, semua semata-mata alhamdulillahilladzi hadana. Semuanya karena sebab hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah, oleh karenanya jika kita menyadari hal ini, bahwa kita semua, istilah guru mursyid, dimampukan untuk melakukan amal soleh, dibisarkan oleh Allah untuk kita beriman, berislam, dan berihsan. Maka ketika seseorang menyadari segala ibadahnya adalah semata-mata sebab hidayah, taufik, dan rahmat Allah padanya, meskipun ada sebab-sebab secara lahiriah, maka tentu orang yang menyadari hal ini, ketika melakukan ibadah, dia tidak akan merasa bahwa ibadahnya itu karena sebab pengetahuan yang ada di dalam dirinya, karena sebab ia mampu. Tetapi ia menyadari bahwa semata-mata ia dibisarkan ibadah karena sebab diberikan kemampuan, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah apa yang dikutip oleh Hadratus Syekh, perkataan Ibnu Athaillah, bimbingan rasa untuk kita para ikhwan semua, yaitu la tufrih kata'atu li'annaha barozat minka. Janganlah ada perasaan bangga, janganlah ada perasaan senang ketika kita melakukan ibadah karena merasa kita mampu melakukannya. Karena tadi, orang yang berilmu kenyataannya tidak mampu, banyak yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang sehat kenyataannya banyak yang tidak melakukan ibadah yang mestinya ia bisa melakukannya. Kebalikannya, berapa banyak orang yang secara akademis, katakanlah, tidak disebut dia alim atau seperti kita lah. Kita ini kan dalam urusan tasawuf dan thariqah ini tidak memiliki banyak pengetahuan sebagaimana mungkin para akademis yang lain. Tetapi kita sehari-hari yang kita kerjakan adalah amaliah guru mursyid. Inilah apa yang diistilahkan oleh Abah Anom, kudu nama apa mestinya thariqah yang mengamalkan thariqah pertama kali itu para kiai. Kenapa? Karena mereka mengetahui ilmunya. Tetapi kenyataannya, nah inilah. Maka ketika kita diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah, janganlah merasa bangga, merasa senang. Karena sebab merasa bisa. Walakin akan tetapi, senanglah, banggalah terhadap ibadah yang dilakukan. Karena apa? Li'annaha barozat min indillahi. Karena sebab ibadah yang kita lakukan itu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak umat manusia, Allah pilih kita. Allah berkehendak untuk memilih kita untuk beriman kepadanya. Dari sekian banyak orang yang beriman, Allah berkehendak, Allah mau, Allah memilih kita untuk berislam. Bukan sekadar apa yang dikatakan oleh Guru Mursyid Islam KTP, tetapi Islam kafah. Dari sekian banyak orang yang berislam itu, Allah berkehendak semata-mata karena Allah mau, Allah Allah bermurah memberikan kemurahannya kepada kita untuk kita mampu berihsan. Dari sekian banyak yang orang yang berihsan dipertemukan dengan guru mursyid, Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Sebagian dari mereka
dipilih untuk istiqomah dan lain sebagainya. Inilah semua semata-mata karena sebab rahmat, kasih sayang, fadl, kemurahan Allah, hidayah dan taufik dari Allah. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Ya Allah, sungguh demi Allah, bukan jikalau tanpa engkau, bukan karena engkau, mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala salaina, wala tasaddaqna, kami tidak akan bisa melakukan kebaikan. Sedekah. Wala salaina, kami tidak akan mampu melaksanakan ibadah yang paling ringan sekalipun. Dan Allah memberikan rahmatnya tentu melalui wasilahnya. Demi Allah, jikalau tanpa Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan hidayah Allah, kita tidak akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, kita tidak akan mampu mengerjakan ibadah. Dan demi Allah, jikalau tanpa adanya bimbingan guru mursyid, tanpa adanya guru mursyid yang menjadi wasilah sampainya rahmat Allah kepada kita, sampainya ajaran Rasulullah kepada kita, mahtadaina, kita tidak akan seperti sekarang ini. Semuanya semata-mata karena sebab kasih sayang guru mursyid, karena sebab Rasulullah yang menjadi rahmatan lil alamin, dan semuanya semata-mata karena sebab rahmat Allah saja. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua disampaikan oleh guru mursyid menjadi murid-murid yang istiqomah, senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, bersyukur kepada guru mursyidnya, dan senantiasa menyadari bahwa segala kebaikan yang kita terima hari ini semuanya semata-mata karena sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah dalam beramaliyah. Kita aturkan terima kasih kepada segala pihak, semua pihak yang telah menjadi wasilah kita khidmat pada pagi hari ini, wabil khusus kepada Bunda Haya, Romo, Kiai Imam, dan semua yang telah berpartisipasi di dalam manaqib online pagi hari ini. Hadanallahu ila majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.